Eh, Sebelumnya saya mau mohon maaf hari ini saya cuma bisa sampai jam paling lama jam 7 kurang seperempat ya. Karena saya mesti pergi ke kampus Labs ya, ada rapat ini. Jadi kita akan langsung aja ya, mulai. Saya matikan kamera saya ya, karena sinyalnya kurang bagus nih. Oke, kita mulai langsung ya ke pertanyaan pertama. Eh, Boleh langsung teman-teman ya, biar kita cepat aja, kita proaktif. Ya, pertanyaan pertama, jika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan semakin bertambah dosa, maka semakin besar kasih karunia Tuhan. Mengapa kita tidak boleh terus berbuat dosa? Silakan. Atau mulai dari Pak Ade aja langsung Pak Ade ya. Silakan Pak Ade. Ya silakan. Boleh. Bisa Pak Ade? Iya maaf nih Pak, saya belum siap ya Pak. Oke. Pak siapa nih? Bimawan ya. Bu Yeni, silakan. Ya, ya Pak. Ya, jika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan semakin bertambah dosa, maka semakin besar kasih karunia Tuhan. Mengapa kita tidak boleh terus berbuat dosa? Mm-mm. Kalau kita lihat di ayat itu Roma 6 ayat 2, Mm-mm. sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kasih karunia Tuhan itu besar, anugerah Tuhan besar buat orang yang sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau dia mempermainkan kasih karunia Tuhan dengan berbuat dosa dengan sengaja, terus tidak mau bertobat, itu ada sanksinya. Tuhan Mm. ada ayatnya saya lupa katakan eh, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saya lupa ayatnya Mm. di mana itu. Satu Ya, jadi Korintus ini kali Bu yang 2 Korintus 6 ayat 1. Jangan menjadikan sia-sia kasih karunia Tuhan ya. oh 26 ayat 1 ya Pak ya. Ya, 2 Korintus 6 ayat 1. itu. Kalau kita mempermainkan Tuhan itu adil dan bisa kehilangan keselamatan kita. Itu yang Hmm. saya dapatkan. Pak. Oke, makasih Bu. Ada lagi yang lain mungkin mau tambahkan? Silakan. Pak, mau coba. Iya, silakan Bu. Eh, karena kita telah mati bagi dosa. Eh, di saya baca aja ya, Pak ya. Iya. Mati mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita. Karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota, mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa. Hmm. Terbebas terbebas dari dosa, tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus tidak akan merasa nyaman untuk berbuat dosa dalam hidupnya. Sebab orang orang percaya tidak tidak lagi di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Itu aja, Pak. Makasih. Oke, thank you. Oke, jadi ada lagi mungkin yang mau tambahin? Silakan. Aku coba ya Pak. Oke. Jadi kalau yang di apa namanya Roma 2 ayat 4 itu saya bacakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Hmm. kasih karunia Tuhan itu ya bukan buat
supaya kita bebas dari dosa gitu loh. Tapi justru kasih karunia ini bukan untuk dipermainkan seperti itu, tapi dimaksudkan untuk justru karena dia Allah tuh mau menuntun kita kepada pertobatan, makanya kasih karunia itu ada. Dan kalau kita baca di Roma ayat 1 yang pernah kita belajar, kalau kita terus-terusan seperti itu, nggak mau balik, ya Tuhan akan seperti melepaskan kita gitu. Justru ya udah terserahlah, Tuhan akan menyerahkan kita justru pada kehendak kita itu, sehingga sampai kita hancur gitu loh, sampai kita sendiri ngerti bahwa kasih karunia Tuhan itu penting buat hidup kita, bukan buat dipermainkan. Iya, eh, menarik ya. Jadi eh, saya kemarin diskusi sama anak saya yang perempuan, dia lagi baca bukunya R.C. Sproul, Hmm. God Chosen, ya, God Chosen. Dia lagi buat resensi buku gitu. Nah, di situ saya bilang bahwa dia bilang bahwa dalam buku itu disebut kasih karunia. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Apakah kasih karunia buat semua orang? Pertanyaannya itu. Nah, dan dia bilang kalau kasih karunia untuk semua orang, maka itu bukan kasih karunia namanya. Ya, saya agak aneh aja. Saya bilang begini. Kenapa? Iya, kasih karunia itu artinya special treatment. Kalau special treatment buat dia logikanya begini. Jadi banyak pakai logika ya. Dia jelasinnya. Kalau kasih karunia itu dikasih buat semua orang, itu bukan kasih karunia lagi. Itu nggak ada special treatment lagi. Hmm, Ya, betul. special treatment hanya untuk sebagian orang, baru namanya ada special treatment. Hmm, Ya, kelihatannya benar logika itu. Ya, tetapi nggak alkitabiah. Ya, kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Ya, semua manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dengan Dia. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, Kejadian 9 ayat 6, tetap kita memiliki citra, image Allah. Dan satu lagi, kasih karunia Allah, kebaikan Allah, itu bagi semua orang. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak memandang muka. Buktinya apa? Dia memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Dia memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Ya, sehingga bisa hidup, bercocok tanam, bekerja segala macam ya. Bisa uh, ya menikmati kehidupan lah. Ya, semua alam diciptakan untuk semua orang. Jadi kasih karunia Tuhan itu adalah untuk semua orang. hmm, Dan kasih itu tidak bisa lepas dari kehendak bebas. Kalau kasih tanpa kehendak bebas bukan kasih namanya. Kasih harus mensyaratkan kehendak bebas. Ya. Nah, jadi orang-orang yang eh, diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, seperti yang Yohanes 3 ayat 18-19 katakan, ya, karena ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya, ya, dikaruniakan anaknya. Nah, tetapi orang yang gak selamat itu adalah orang yang menolak Kristus. Yang kalau di Roma 1 katakan mereka menolak, tidak mengikuti suara hati mereka. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh cari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan hanya membangkitkan orang-orang tertentu dan tidak membangkitkan orang-orang lain supaya bisa menerima, sehingga bisa punya iman menerima dia, dan orang yang dibangkitkan pasti menerima dia, tidak bisa menolak. Itu artinya
paksa, ya kan? Mestinya kasih itu mensyaratkan kehendak bebas. Dan Tuhan itu adil, ya. Contoh dikatakan bahwa bukti bahwa Tuhan itu memberikan grace dan membiarkan yang lain. Ya, karena ini bukan double. Kalau double kan artinya Tuhan kayak Esra Soru, dia double predestinasi itu, dia percaya supralapsarianisme. Jadi Tuhan, tapi sebenarnya logika yang benar mestinya gitu. Kalau Tuhan memilih, Tuhan tidak memilih yang lain mestinya. Ya, Tuhan memilih yang lain untuk selamat, memilih yang satu untuk selamat, Tuhan memilih yang lain untuk binasa. Mestinya gitu logikanya, ya kan? Membiarkan yang sama aja eh, membinasakan. Nah, sekarang kita lihat, dia kasih contoh Kanaan. Tuhan ya membiarkan tuh Kanaan apa ya, begitu parah ya sehingga dihabisi semua. Sampai anak perempuan semuanya dihabiskan, ternak semua habis. Ya. Tapi dia lupa di dalam Imamat 26 ancaman peringatan yang sama bahwa akan dihabiskan semua, dihabisi semuanya. Itu juga berlaku bagi orang Israel. Ya. Dan Tuhan juga berkali-kali dia bilang ini, kalau kamu melanggar ini, saya bacakan Imamat 26. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan mengasihi bangsa Kanan, Tuhan mengasihi Sodom Gomora. Yes. Ya. Tetapi saya percaya apa yang Tuhan lakukan terhadap Israel juga Tuhan lakukan terhadap bangsa-bangsa lain. Contohnya Niniwe, ya kan? Tuhan mau membinasakan Niniwe, tapi Tuhan peringatkan dulu. Niniwe bertobat, dia batalkan hukumannya. Nah, ini juga berlaku kepada Israel. Kita lihat di dalam, saya bacakan deh ya. Ini saya screen share. Ya. Oke, kelihatan teman-teman semuanya? Ya. Nah, sekarang ah, ini Tuhan di Ibamat 26 ayat 1 ini peringatan Tuhan supaya jangan menyembah berhala. Ya. 250 kali lebih Tuhan ingatkan Israel jangan menyembah berhala. Ya, tetapi mereka menyembah berhala. Ya. Dan akibatnya Tuhan menghukum mereka. Ya. Terus kemudian ini janji berkat. Nah, punishment for disobedience. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan berbuat begini kepadamu. Aku akan mendatangkan kejutan ke atasmu batuk. Terus ya, terus. Dan jikalau, ayat 18, kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat. Oke, terus ya, jikalau ayat 21, kamu tetap setelah dihukum begitu masih nggak mau bertobat, aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat lagi setimpal dosamu. Terus nih, itu hukumannya seperti apa gitu ya. Tuh, terus kemudian jikalau ayat 23 kamu dalam keadaan demikian tidak mau kuajar, hidupmu tetap bertentangan dengan daku. Aku akan bertindak melawan kamu, aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat lagi. Ya. Wah, makin berat nih hukuman. Makin berat, makin berat, makin berat. Makin berat sampai yang terakhir. Ya. Lihat ayat 27. Dan jikalau kamu dalam keadaan demikian tidak mendengarkan daku, hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Nah, ini yang terakhir. Kamu akan makan daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan.
Bukit pengorbananmu akan kupunahkan, segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi runtuhan dan tempat kudusmu, bait suci, dirusakkan Tuhan. Tuhan tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Tuhan tidak mau lagi tinggal di sana. Ya. Dan ini terjadi. Ya, aku sendiri akan merusakkan negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di sana tercengang karenanya. Tapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan menghunus pedang di belakangmu dan tanahmu akan menjadi tempat tandus. Ini terjadi tahun 70 Masehi. Habis semua. Ya, ibu makan anaknya. Ya, benar-benar ya makan secara harfiah makan daging anaknya. Dibunuh anaknya dan dimakan dagingnya. Ya, saking kelaparan. Ya, habis semua satu kota di situ yang tinggal. Ya, Yerusalem hancur. Ya, luluh lantah. Jadi ini peringatan dan ini hukuman yang sama terhadap Kanaan ditimpakan kepada Yerusalem, kepada Israel. Jadi Tuhan benar seperti yang 1 Petrus 1:17. Jikalau kamu memanggil dia Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya, hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan. Ya, jadi Tuhan Tuhan yang adil. Grace for everybody. Ya, seperti juga 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perdamaian darah Kristus bukan hanya untuk kita, anak-anak Tuhan. Tetapi juga untuk seluruh dunia. Ya. Jadi jelas. Ya, grace for everybody. Nah, tetapi kenyataannya sekarang. Ya, walau kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita tidak boleh bertekun dalam dosa atau lebih tepatnya tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Karena kita yang ditebus Kristus dan dibaptis dalam Kristus telah mati bagi dosa. Adam Clark jelaskan, mati bagi dosa artinya kita sudah dipisahkan total dari dosa dan tidak ada hubungan sama sekali sama dosa. Kita mati bagi dosa karena Kristus yang tidak berdosa mati untuk tebus dosa manusia. Maka kita yang bersatu dengan Kristus artinya yang percaya dan menjadi anaknya akan memiliki sifat yang membenci dosa. Sehingga ia akan mematikan hawa nafsu kedagingannya. Ya. Dan ini juga merupakan ciri orang yang lahir baru. Dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lebih tepat, grammarnya present continuous tense. Tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini ciri orang yang lahir baru. Mestinya. Ya, dia, jadi kalau dia ternyata hidup dalam dosa, maka jadi based on ayat ini, John MacArthur katakan Ravi Zacharias belum lahir baru. Maka dia nggak selamat. Kenapa? Karena dia terus-menerus berbuat dosa. Dan tidak mengakui dosanya sampai mati. Karena itu walaupun dia mengalami ya kebaikan Tuhan dari kesaksiannya ya dia bertobat juga luar biasa kan. Tapi ya dan dia juga apa namanya mengajar dengan baik dan banyak ya orang-orang seluruh dunia ya orang Kristen di seluruh dunia itu yang benar-benar uh, belajar firman pasti kenal dia lah. Terutama apologetik pasti kenal dia. Ya, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya dia hidup dalam dosa. Nah, makanya menurut ajaran Calvin, dia belum lahir baru berdasarkan ayat ini. Ya, jadi em, makanya dikatakan bahwa dia belum lahir.
baru dan nggak selamat. Ya, John MacArthur terus terang tuh ngomong kayak gitu terang-terangan. Tetapi coba kita pikir deh, apa benar Ravi Zacharias belum lahir baru? Ya. Apa kita punya pengalaman yang lebih hebat dari dia waktu lahir baru? Ya. Dia ambil keputusan yang radikal juga mengikut Tuhan. Ya. Jadi em, lebih tepat begitu ya saya pikir ya. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, seperti yang 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, ini nasihat Paulus buat sesama orang Kristen. Ya. Bahkan kepada sesama pelayan Tuhan. Karena dikatakan sebagai teman-teman sekerja. Jadi dia menasihati teman-teman sekerja, pelayan Tuhan. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, ya, jangan sia-siakan kebaikan hati Allah itu. Ya, sama aja lah, God grace lah. Ya, God grace, kasih karunia. Ya, jadi ternyata grace is not irresistible. Ya, jadi grace ini bisa ditolak, disia-siakan. Oleh siapa? Oleh pengerja, pelayan Tuhan. Ya, makanya ini di Paulus ingatkan karena orang-orang Korintus, ya pengerja-pengerja Korintus, ya bisa ya ini ada dosa-dosa pencabulan, ada pertikaian, perselisihan, ya bahkan sampai ke pengadilan, ya perpecahan, ya klik-klik, ya aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Yesus, ya kan Kristus, ya mereka ribut, mementingkan diri sendiri, egois, ya itu terjadi di tengah-tengah gereja. Nah, Paulus ingetin, jangan jadikan sia-sia kasih karunia Tuhan. Ya, artinya kasih karunia Tuhan nggak ada efeknya buat mereka. Mereka tidak mengalami kebaikan Tuhan. Artinya apa? Ya, celakalah mereka. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, em, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi saat kita dibaptis? Silakan. Apa yang terjadi saat kita dibaptis? Bu Neni, silakan Bu Neni. Namanya udah muncul nih. Silakan. Kalau nggak siapa nih? Bu Lydia, Putra, Pak Ahau, Bu Emil. Saya coba ya Pak, Silakan Bu. apa yang terjadi saat kita ketika kita dibaptis? Saat kita dibaptis kan kita ditenggelamkan ya. Artinya kan dosa-dosa kita itu ditenggelamkan, dikubur bersama-sama dengan Dia. Nah, bersama dengan baptisan yang dalam kematian, supaya kita sama seperti Kristus nantinya, kita juga ditenggelamkan bersama dengan dosa-dosa kita itu. Nanti kelak kita juga dibangkitkan di antara orang mati untuk kemuliaan Bapa. Demikian juga dengan kita akan memperoleh hidup yang baru. Ya, dengan baptisan itu kita ditenggelamkan, dibebaskan dari dosa-dosa kita. Nah, kita harus menjadi manusia yang baru dan kita harus mengerjakan apa yang Tuhan berikan yang baru ini kepada kita. Hmm.
Itu Pak. Oke, makasih Bu. Ada lagi yang lain mungkin? Iya Pak, Ya, silakan Pak Yosef. saya dapatnya dibaptis itu adalah tindakan iman kita Pak, bahwa kita telah menjadi satu dengan kematian Kristus, penguburan Kristus, dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus itu bicara tentang mati terhadap dosa lama kita Pak. Iya, Penguburan dengan Kristus itu putus hubungan dengan dosa, dan iya, kebangkitan dengan Kristus itu adalah kita bangkit menjadi manusia baru, di mana kita telah memperoleh benih Kristus yang memampukan kita, Pak, untuk hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. iya, Iya, jadi ada tindakan iman kita juga, Pak, gitu. Bukan seperti baptis itu, ya dapat satu kekuatan supranatural yang membuat kita jadi berubah gitu, tapi kita sadar gitu dengan iman kita, bahwa kita harus matikan manusia lama kita, putus hubungan dengan dosa, tidak ingat-ingat lagi, gitu, Pak. iya. Itu aja sih. Oke, thank you Pak Yosef. Ada lagi yang lain mungkin mau tambahkan? Iya, semua perintah ini baptisan ini termasuk sakramen ya. Ada dua sakramen kan di dalam hidup orang di dalam hidup orang Kristen ada dua sakramen, ada dua perintah suci. Satu dibaptis ya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua perjamuan kudus. Nah, semua perintah Yesus nggak ada yang sekedar cuma upacara ya, liturgi biasa enggak. Tapi perintah Tuhan Yesus itu penting dan pasti ada berkatnya kalau kita taati seperti yang dikatakan apa adanya ya, harap ikuti saja. Nah, pasti ada berkatnya. Sebaliknya, kalau kita tidak lakukan, maka pasti ada sesuatu yang terjadi. Maksudnya gini, ya kita melanggar perintah Tuhan. Itu tandanya kita nggak beriman kepada Dia. Ya, kalau kita nggak beriman kepada Dia, ya kita nggak menikmati berkat Tuhan. Ya, bahkan di dalam Korintus 11, 1 Korintus 11, Paulus ingatkan, ya, karena kamu makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak pantas, akibatnya banyak yang sakit, bahkan ada yang mati. Ya, itu akibatnya kalau kita tidak mengikuti sakramen perintah suci Tuhan dengan cara yang benar. Nah, sama juga dengan baptisan. Ya, makanya nggak heran di dalam baptisan kita lihat ya terjadi pelepasan. Ya, saat orang dibaptis penuh Roh Kudus. Ya, terus kemudian juga roh jahat keluar. Ya, itu terjadi. Itu artinya ada pada saat kita lakukan dengan iman yang benar, dengan hati yang benar, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata. Ya, nah, walaupun apa namanya baptisan bukan tujuannya ngusir setan, tetapi nggak ada yang mustahil. Kesembuhan juga bisa, tapi bukan bukan lewat baptisan. Ya, kita pengen sembuh, kita dibaptis aja deh. Ya, atau kita mau sembuh, maka deh perjamuan kudus. Bukan itu, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa bekerja lewat apapun ya, termasuk lewat sakramen. Ya, nah demikian juga baptisan. Ya, ada berkat Tuhan pasti lewat baptisan ini yang kita alami. Apa? Petrus katakan bahwa waktu kita dibaptis, 1 Petrus 3 ayat 21, kita ini disucikan. Ya, kita memohon sebenarnya yang terjadi adalah kita memohon hati yang baru, hati yang daging, sehingga kita menjadi peka ya akan dosa-dosa kita.
Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 12:13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Jadi ibaratnya kita telah menjadi satu dengan Kristus. Ya, lewat baptisan itu. Nggak mungkin lagi kita menjadi satu dengan dosa. Ya, karena kalau kita kembali menjadi satu dengan dosa, ya kita terlepas dari Kristus. Nah, itu nggak mungkin. Ya, kecuali kita mengeraskan hati terus menerus, ya. Itu namanya willful sinning. Ya, melakukan dosa yang disengaja. Wah, parah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti orang menikah. Waktu kita dibaptis, kita komitmen, ya, hidup bagi Tuhan. Jadi sejak dibaptis kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang beriman dan setia kepada Tuhan. Ya, itu janji setia ibaratnya di baptisan itu. Jadi kata iman dan setia dalam bahasa Yunani berasal dari kata yang sama. Bedanya iman itu atau pistis itu kata benda. Setia kata sifat, pistos. Ya. Jadi iman yang benar sifatnya setia. Ya. Jadi kalau nggak setia, ya imannya nggak benar namanya. Ya, sehingga menurut Robertson kita tidak lagi menjadi hamba dosa atau dikuasai oleh dosa. Ya, karena iman dan setia itu satu kata asalnya. Ya, saat dibaptis kita dengan sadar menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi makanya kita nggak percaya baptisan anak. Kita nggak percaya apa yang dipercaya oleh Presbyterian. Ya, kita nggak percaya apa yang diajarkan oleh GRII, Esra Soru, Verbum Veritatis Dei Hadas mengenai baptisan anak. Ya, pandangan kita beda. Kita mirip dengan dalam hal ini ya. Jadi kita bukan sama dengan Westminster Confession of Faith, tapi kita sama dengan Baptist Confession of Faith. Ya, bedanya cuma 40 tahun tuh, 18 sekian apa 17 sekian saya lupa. Ya. Nah, sama juga gereja Baptis Reform, ya, gereja Baptis di Amerika seperti John MacArthur, John Piper, Voddie Baucham, ya, eh, Stephen Lawson, ya, Dr. Stephen Lawson, itu semuanya Baptis Reform. Ya, James White, Dr. James White, itu apologet juga, ya kan, itu juga eh, Baptis Reform. Ya. Oke, jadi baptisan itu dilakukan oleh orang-orang yang sadar akan dosa-dosanya. Dia bertobat dan dia menerima Kristus. Ya, orang seperti itu yang dibaptis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Pak, itu kan metode baptis seperti percik, diselam atau dibasuh atau itu yang penting apakah benar apakah yang penting itu materainya dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus dan dia percaya gitu dan mengimaninya. Apakah seperti itu, Pak? Iya, jadi gini Bu. Iya, bagus pertanyaannya. Iya, memang ada pandangan Kristen yang mengatakan itu lambang. Jadi ya lambang, ya ya nggak mesti caranya ditenggelamkan ke dalam air. Iya. Nah ini eh, saya percaya di dalam perjanjian baru nggak ada yang sifatnya lambang. Perjanjian lama, yes, lambang ada. Ya, gambaran apa yang akan datang. Tetapi dalam eh, sakramen
perintah Tuhan Yesus itu bukan sekedar lambang, ya, bukan hanya lambang, ya, tetapi juga ya ada, ya ini perintah khusus dan Tuhan Yesus sendiri juga begitu ya. Dia juga masuk ke dalam air dan keluar dari air, ya. Jadi eh, dia jelas lakukan yang sama dan gaya baptisan orang-orang Yahudi juga memang ditenggelamkan, ya. Namanya juga baptis, dari situ juga muncul kata baptis, ya. Baptis artinya ditenggelamkan, ya kan. Jadi kalau nggak dibaptis, kalau 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 dipercik ya namanya bukan dibaptis tuh. Ya, baptis kan ditenggelamkan. Kalau percik gimana ditenggelamkan? Enggak. Ya, jadi kita percaya bahwa perintah Tuhan itu eh, ya kita lihat kan. Makanya orang yang dibaptis itu ada terjadi sesuatu pelepasan lah, ya kan, baptisan Roh Kudus lah terjadi mengikuti baptisan air. Jadi intinya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada berkat Tuhan yang menyertai. Jadi ikuti aja. Nah, kita juga lihat di dalam kitab Didake yang ditulis di akhir abad eh, ke-1, ya, sekitar tahun, ya, akhir tahun, ya, mendekati tahun 100 Masehi, ya. Itu menjadi panduan tuh. Panduan tata gereja mula-mula atau tata gereja purba. Nah, salah satunya mengenai baptisan. Jadi orang yang mau dibaptis itu, ya, itu eh, mereka puasa dulu, didoakan dulu. Jadi itu bukan main-main, bukan sekedar lambang gitu ala kadarnya begitu. Enggak, mereka persiapin benar-benar, ya. Benar-benar mereka berdoa minta hati yang baru lewat baptisan itu. Seperti yang 1 Petrus 3:21 katakan, ya. Lalu mereka jadi laki-laki, ya laki-laki, ya. Telanjang waktu dibaptis. Ya seperti yang dilakukan oleh Agustinus, Santo Agustinus abad keempat, ya. Dia dibaptis oleh Ambros, uskup, ya, di Roma kalau nggak salah. Ya di Roma. Nah, jadi waktu dibaptis tuh ya dia begitu, telanjang, masuk ke dalam air, lalu bangkit dan dikenakan baju yang baru, baju putih yang baru. Ya, artinya itu baru lambang tuh baju putihnya. Tapi dia benar-benar menjadi satu dengan Kristus, ditenggelamkan, ya kan? Dosa-dosanya dikuburkan dan bangkit dalam hidup yang baru. Jadi kalau percik gimana ditenggelamkan? Mana 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 terjadi gambaran itu coba, Bu? Roma 6 ayat 23 itu gimana terjadi? Karena lewat baptisan itu katanya, ya, Roma 6. Jadi di dalam baptisan itu, ayat 3 Roma 6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Mana terjadi? Kalau cuma lewat percik, gimana tuh gambaran dikuburkannya? Gak ada. Tapi kalau kita masuk ke dalam air, dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, nah kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan loh. Dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, pandangan orang yang dibaptis percik, Bu, semua yang baptisan percik itu percaya baptisan anak. Ya, semua. Jadi Pak GRII, ya gerejanya Pak Stephen Tong situ. Terus kemudian Esra Soru, ya Deki Ngandas, itu percaya. Itu mereka Presbyterian Reform. Ya, percaya baptisan anak dan membela baptisan anak. Lah, anak-anak bayi itu kan nggak bisa sadar akan dosa-dosa mereka. Mereka nggak bertobat. Nah, jadi mereka menjelaskan bahwa, nah ini jadi ada makna baptisan yang kedua sebagai pengganti sunat. Nah, tapi kita yang mengikuti Baptist Confession of Faith, kita nggak percaya itu. Sunat dalam perjanjian lama tidak digantikan
baptisan dalam perjanjian baru. Tetapi sunat dalam perjanjian lama digantikan oleh sunat hati. Itu yang benar. Jadi kembali lagi, sunat hati itu dilakukan oleh orang yang sadar akan dosa-dosanya dan mereka bertobat kepada Tuhan, ya, kepada Kristus. Jadi kembali lagi, itu adalah ya itu kelahiran baru dilakukan oleh orang-orang yang mengerti akan dosa. Ya, jadi otomatis orang demikian yang boleh dibaptis. Ya, jadi beda pandangan kita soal ini. Ya, jadi makanya tindakannya juga beda. Oke, ya Bu. Jadi kira-kira begitu. Kita ikutin aja. Ya, nah, tapi di dalam didake memang dan kita juga ya orang-orang Kristen Baptis juga, tapi ada dua. Ada yang memang kalau nggak bisa dibaptis Islam, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dia beriman kepada Yesus. Tapi ada yang seperti kita ikutin didake, ya kitab yang ditulis yang diikuti para rasul apa diikuti oleh gereja mula-mula, ya aturan itu. Yaitu kalau yang tidak bisa dibaptis selam karena sakit, ya misalnya ada yang tenggorokannya dilubangi karena sakit, ya tapi dia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan dia mau dibaptis, maka baptisnya adalah dengan cara dituangkan, bukan dipercik, dituangkan air, ya sebanyak 3 kali, ya dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya itu 3 kali dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus 3 kali, ya. Dan jadi itu caranya, ya itu aja itu bagi yang sakit. Jadi kita percaya dan gereja Ortodoks, gereja Timur juga seperti itu. Baptisan mereka nggak seperti Katolik. Kalau Katolik kan memang cuma dituangin begitu aja ya. Nah, tapi mereka gereja Ortodoks enggak, baptisnya selam. Ya, kalau nggak bisa sakit baru dituang 3 kali. Kira-kira begitu ya Bu ya, Bu Ita. Baik, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Pertanyaan 3. Setelah kita dibaptis, bagaimana hendaknya kita memandang diri kita? Silakan. Setelah dibaptis, bagaimana hendaknya kita memandang diri kita? Pak Dedi, monggo. Iya, Pak. Itu di ayat 11 ya, Pak ya. Hmm. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kesadaran ini yang perlu kita terus bangun dan imani bahwa kita telah mati, ya. Hmm. Yes. Dan Hmm. kita hidup bagi Allah, ya. Artinya hidup bersekutu dengan Tuhan, ya. 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 Jadi kesadaran ini yang perlu terus dibangun, ya. Seperti juga yang pernah Kak Edi sampaikan, ya. Mm-mm. Bagaimana kita tersembunyi bersama Kristus di dalamnya. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalamnya. Artinya bahwa kita sudah mati, gitu. Manusia lama kita mati dan kita hidup baru bersama Kristus. Perlu setiap hari kita bangun, Mm-mm. tidak hanya sesaat, ya. Jadi lewat kehidupan itulah kita semakin diubahkan seperti Kristus. Ya, jadi eh, kehidupan yang terus-menerus yang kita terus bangun, kesadaran akan eh, Kristus yang di dalam kita yang terus berjalan bersama kita. Oke, saya mau tanya Pak Dedi. Iya, Tadi kan kita baca di dalam, sorry, tadi saya ada singgung di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, Paulus ingatkan, ya. Ini kaitannya juga nih. Ya, setelah dibaptis mestinya kita memang begitu. Ini kan normatif ya. Seharusnya begini.
Tapi kenyataannya ya seperti yang dialami juga zaman sekarang, ya bahkan Paulus juga katakan dalam 2 Korintus 6 ayat 1, ya, kepada rekan-rekan kerja sesama pelayan Tuhan kami nasihatkan supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah dalam yang telah kamu terima, ya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah dalam hidup kita? Ya, bagaimana membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima? Ketika kita hidup eh, bebas ya Pak ya, maksudnya kita tidak lagi hidup eh, taat ya Hmm. akan setiap apa yang menjadi perintahnya ya. Karena ketika kita menyadari bahwa kita ciptaan yang baru, tentu kesadaran untuk hidup benar itu ada Pak. Hidup di dalam kasih ya. Itu yang apa? Yang ada di dalam hati setiap kita orang percaya ya. Ketika kita lahir baru, tentu kita akan tidak lagi menyenangi dosa ya. Dan kalau kita masih itu berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita orang percaya. Bahkan sesungguhnya sebetulnya kalau orang kita yang sesungguhnya orang percaya sejati, sesungguhnya dia tidak lagi eh, berbuat dosa. Maksudnya berbuat dosa ini artinya menyenangi dosa, gitu. Dan itu adalah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Justru kita harus bersyukur betapa kasih Tuhan yang besar yang sudah kita bisa alami gitu. Bisa kita mengenal kasih Tuhan itu. Karena bukan usaha kita ya Pak ya. Hmm. Untuk kita bisa mengenal Tuhan itu sekali lagi bukan usaha kita ya. Bagaimana Kasih, kan Pak? ya untuk kita bisa hidup mengenal Tuhan itu kan karena kasih Tuhan ya Pak ya. Dan kita dengan iman kita percaya. Iya, ya, ya semua. Nah, sekarang kenapa ada orang yang ah, Menyia-nyiakan ya Pak. iya, Kasih karunia Tuhan. ah, Mungkin kalau bahkan Pak, bahkan di dalam Filipi 3 ayat 18, jadi Paulus bukan cuma ngomong sekali di Korintus, tapi dia juga ngomong di Filipi, ya. Dia sudah puluhan tahun kemudian, ya, ya enggak lah, dia sudah hidup, sudah ini menjelang saat-saat terakhir dia ya, 3-4 tahun menjelang kematiannya. Ya, dia sudah selesaikan kitab Roma puluhan tahun. Dia bilang bahwa karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini bicara soal orang Kristen. Orang Kristen yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lah kenapa? Nah pertanyaannya apa? Apa benar orang lahir baru gak bisa menyenangi dosa? ya mungkin karena kita masih mendiami tubuh ya Pak ya. Tubuh yang fana Hmm. ini ya. Cenderungannya kan daging ya Pak ya. Hmm. Tentu mendorong kita untuk eh, mengejar keinginan kepuasan daging. Iya, makanya makanya Tuhan Yesus kasih perintah ya supaya kita kalau menjadi Menyangkal pengikutnya diri itu ya. harus menyangkal diri dan pikul salib Salib setiap setiap hari, hari. Pak. Iya. Seumur hidup, Pak. Jadi selama kita hidup dalam daging harus menyangkal diri. Jangan mengikuti keinginan daging. Artinya kita bisa punya keinginan memang. Pastilah. Makanya disuruh jaga hatimu, jaga matamu. Iya kan, Pak? Gak boleh Iya. meleng, bro. Jangan meleng. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi artinya bisa loh. Makanya Paulus juga ingetin, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya kan?
Pernah ingat nggak Pak? Nah sekarang jangankan kita. Tahu yang namanya Nikolaus. Yang ajarannya dibenci oleh Tuhan Yesus. Ingat kan Pak di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Wahyu 2. Surat kepada jemaat di mana tuh? Di di Efesus dan kepada jemaat di Pergamus. Di situ dua kali disebutkan ya mengenai pengikut orang Kristen yang mengikuti ajaran Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Bapak tahu nggak siapa itu Nikolaus, Pak? Yang dimaksud. Hmm, siapa ya? Nggak pernah tahu. Nih, saya kasih tahu, Pak. Nikolaus itu adalah, ini Ireneus yang ngomong juga ya, Bapak-Bapak gereja menyebutkan bahwa Nikolaus yang dimaksud itu adalah ya, ya diaken mula-mula, ya gereja mula-mula punya diaken pertama yang dipilih, ya satu grup sama Stefanus dan Filipus. Ya, Bapak bisa baca. Nih saya buka deh nih ya. Saya kembali biar sama-sama kita baca. Kisah Rasul 6 ya, karena jemaat makin banyak ya. Ada ribuan jemaat, udah 3.000, 4.000 mungkin waktu itu ya orang Kristen. Jadi akhirnya pelayanan diakonia yang biasa dilayani oleh rasul udah tidak tertangani sehingga para rasul minta supaya ya para pengerja memilih 7 orang. Ya. Nah, 7 orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat supaya mereka dijadikan diaken. Jadi diaken walaupun pekerjaannya pelayanan ya diakonia, tetapi harus juga berhikmat, penuh Roh Kudus, terkenal baik ya. Nah, lalu kemudian mereka memilih siapa? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, ya kan? Tapi kemudian dia mengajarkan ajaran sesat yang dibenci oleh Tuhan, yang disebut antinomianisme. Ya, Hmm. tidak ada hukum, gak apa-apa. Ya itu yang dibilang sama Roma 6 ayat 1 ini, ya kan? Justru dia melawan. Ini juga yang Petrus ingatkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 16 tentang orang-orang yang salah memahami ajaran Paulus sehingga antinomianisme jatuh dalam dan melawan hukum. Jadi maksudnya tidak tidak ada hukum gitu loh. Karena kita di bawah kasih karunia, jadi kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Jadi nggak apa-apa buat dosa, Tuhan sudah mati buat dosa kita yang sekarang dulu dan selama-lamanya. Nggak apa-apa, diampuni. It's okay not to be okay. Terus saja. Ini Nikolaus Hmm. bisa sesat. Nah ini yang disebut Pak menyia-nyiakan kasih karunia. Artinya apa? Lebih tepat kita tidak orang seperti ini tidak terus memperbaharui pikirannya, tapi menjadi serupa dengan dunia seperti yang um, Roma 12 ya. Nanti kita akan sampai ke situ deh. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, ini menjadi serupa dengan dunia akhirnya. Ya, orang-orang yang tidak mengenal hukum kata Petrus. Ya. Jadi kita harus berubah terus oleh pembaharuan jiwa kita, akal budi kita. Sehingga kita Iya. dapat ya itu tadi membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ini Pak harus kita lakukan. Kita buang yang kotor tapi kita harus terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan
dalam keakraban dengan Tuhan. Ini harus kita jalani, ya. Iya. Makanya kalau kita lakukan itu, Pak, kita menang. Kita jadi pemenang. Dan berkat dalam kekekalan hidup kekal itu hanya diberikan kepada pemenang saja. Orang-orang yang menang. Yang kalah dalam pertandingan iman gak dapat bagian. Iya, kita harus bangun terus-menerus ya, Pak ya. Terus menerus. Artinya Iya, ada. Ya itu tidak tadi. Mm-mm. tidak stop. Nah, Tapi jadi yang Bapak bilang tadi, Efesus 2 ayat 8, benar Pak. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu kasih karunia itu bukan pekerjaan kita. Jadi gini, karena kamu, nah jadi kembali ya. Kita lihat di Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oke? Itu bukan hasil usahamu. Nah, itu tauta dalam bahasa Yunaninya, bukan hasil usahamu, ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada ini, Pak. Kasih karunia dari Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya, itu kasih karunia itu bukan hasil usaha kita. Kita keselamatan itu kasih karunia keselamatan bukan usaha kita, bukan. Tapi karena kita menerima darah Yesus. hmm, Nah, oleh iman ini adalah respon kita, Pak. Iman itu bukan pekerjaan, iman itu respon. Sepertinya gini, Bapak dikasih hadiah. Kan tergantung Bapak, Bapak mau terima apa enggak. Nah, waktu Bapak terima, ya itu Bapak beriman, ibaratnya. Bukan bekerja loh. Kalau Bapak kerja, Bapak bukan dapat hadiah namanya. Ya kan? Waktu dikasih hadiah kan Bapak mau terima apa enggak, kan gitu. Ya kan? Tetapi itu bukan pekerjaan Bapak. Yang dapat poin siapa? Kebaikan siapa? Ya, sehingga bisa terima hadiah itu. Ya, yang memberi hadiah itu yang mendapat poin, yang mendapat pujian bukan kita. Bukan pekerjaan kita. Waktu kita terima kita cuma terima kok. Ya. Nah, itu dia oleh iman. Jadi gitu ya Pak ya kira-kira. iya, Oke, kembali ke pertanyaan kita yang selanjutnya. Oke, jadi setelah kita dibaptis bagaimana hendaknya kita memandang diri kita? Yaitu pertama, betul Pak. Ya, Roma 6 ayat 11. Kita telah mati bagi dosa dan sejak saat dibaptis hendaknya kita mulai hidup bagi Allah, akrab dengan Allah. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita, tetapi hendaknya kita serahkan diri kita seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Oke, apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini? Silakan, ada yang mau jawab? Silakan, yang mau jawab siapa nih? Pak Supri, Pak, silakan. ya, ya, kalau saya dapatkan di Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Hmm, Kristus hmm, hidup di dalam aku. Itu yang saya dapatkan. amin. Ya. Itu kesimpulan yang bagus, singkat, padat. Ya, dengan lewat baptisan hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin tambahan? Oke, ya, saya pikir uh, nanti coba kita baca, kita renungin lagi ya. Saya ada tulis di sini buat saya sendiri firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 1-14 ini mengingatkan saya walaupun saya diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui salib Yesus.
saya juga perlu lakukan bagian saya. Ya. Dan sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, ya saya tidak terus berbuat dosa. Karena saya sudah putus hubungan dengan dosa. Ya. Kecuali kalau ternyata kita Kristen-Kristenan, ya, maka nggak heran akan terus berbuat dosa. Ya, karena memang masih budak dosa. Kedua, saat kita dibaptis, kita mengaku sebagai pengikut Yesus yang telah menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan telah turut menyalibkan, mematikan daging kita bersama Kristus di kayu salibnya. Makanya kita tidak lagi berbuat dosa. Karena ini adalah komitmen kita untuk jadi pengikut Yesus. Ketiga, tadi yang Ibu Yeni katakan, ya Galatia 2 ayat 20. Kita telah bersatu dengan Kristus baik dalam kematian atas dosa dan juga kebangkitannya. Artinya kita memasuki hidup yang baru, yaitu hidup bagi Allah, bagi kepentingan Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Oke, itu aja ya diskusi kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dari Roma 6 ayat 15. Ya. Uh, Minggu depan kita akan lanjut, jadi Bapak Ibu bisa siap-siap. Ya, nanti pertanyaan saya akan kasih Roma 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Ya. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu. Dan biar Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami diingatkan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan, kami boleh terus memperbaharui pikiran kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia Tuhan. Tapi biar Tuhan, kami boleh terus Tuhan menjaga hati pikiran kami. Supaya hanya memandang Engkau. Yaitu memandang kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami diubahkan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan diri kami semua yang hadir saat ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar terus Tuhan kami boleh terus berkomunikasi dengan Engkau Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami tidak menyia-nyiakan Tuhan kesempatan ini. Kami tidak menyia-nyiakan Roh-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kami mau terus Tuhan berkomunikasi dengan Engkau. Kami mau terus Tuhan eh, berdengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami boleh terus Tuhan mendengar suara-Mu. Kami boleh terus Tuhan bercakap-cakap dengan Engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan terima jawaban doa kami. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, Amin. terima Terima kasih kasih Pak semuanya. David. Ya, Terima sama-sama. kasih Tuhan Jemaat berkati ya. Kasih pada Untung. Sampai Terima ketemu Semuanya. kasih. minggu depan. Terima God bless. kasih Pak Yo, Budi. bye. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you Pak David, Tuhan berkati. Pak Untung, Tuhan berkati.